Saudara, isu stunting menjadi salah satu pekerjaan besar pemerintahan Jokowi. Berbagai penanganan diupayakan agar menekan angka kasus stunting, khususnya sejak masa kehamilan hingga anak balita. Nah, Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI pada Januari lalu, di mana prevalensi stunting atau jumlah kasus stunting di Indonesia turun dari 24,4% atau 5,25 juta kasus di tahun 2021 menjadi 21,6% di 2022 lalu. Meskipun pandemi, tapi progres ini dinilai baik. Bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengharapkan target penurunan stunting di angka 14% di tahun 2024. Sementara itu, anggaran pencegahan stunting dari Kemenkyu menurun dalam 3 tahun terakhir, saudara. Pada 2021, anggaran pencegahan stunting mencapai 35,3 triliun rupiah. Di 2022, 34,15 triliun rupiah. Dan tahun ini, anggaran pencegahan stunting hanya 30,04 triliun rupiah. Lalu bisakah target kasus stunting 14% di 2024 bisa tercapai? Terlebih lagi di tengah tahun politik saat ini. Dan bagaimana gagasan Capres-Cawapres terhadap penanganan stunting? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Masalah stunting menjadi perhatian bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Berkali-kali, bahkan isu dan upaya pencegahan stunting dibahas Capres-Cawapres saat kampanye dan belusukan ke daerah-daerah. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, menjelaskan untuk menangani stunting bagi anak bisa dilakukan sejak sebelum hamil. Anies juga menyinggung pemberian asam folat agar mencegah stunting bagi anak yang dikandungnya. Terkait asam folat, Anies sempat merespon Gibran yang salah ucap menyebut tidak ditemukan di bengkel. Stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat-ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi, dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Masalah stunting atau TENKES menjadi perhatian khusus juga bagi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang memaparkan program penanganan stunting di Ponpes Kota Tangerang, Banten. Gibran menyebut ibu hamil harus dilakukan pengecekan kadar asam folat untuk mencegah stunting. Mohon izin punya masalah stunting. Jadi di masa remaja, jadi harusnya sudah ada screening anemia. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek yodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga 2 tahun, harus ASI. Lalu setelah itu MPASI-nya seperti apa, kandungan proteinnya seperti apa. Mengetahui sempat salah ucap terkait asam folat, Gibran pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat dan yodium, Mas. Salah ya? Kebutuhannya ya, Mas. Itu salah, Mas. Itu kan jadi sorotan itu, Mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh, Mas, kalau bukan asam sulfat? Ya saya nanya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Jadi sorotan ini. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun memiliki perhatian dalam penanganan stunting di Indonesia. Ganjar menegaskan pentingnya penurunan angka stunting melalui program 1 desa, 1 puskesmas, dan 1 tenaga kesehatan. Penting itu adalah akses kesehatan. Akses kesehatan yang mesti dibikin ya 1 desa, 1 puskesmas atau pustu, dan 1 tenaga, 1 dokter, itu mesti kita wujudkan sehingga mereka akan bisa menangani mulai ibu mengandung sampai mereka melahirkan 1000 hari pertama. Itu waktu golden time yang betul-betul mesti kita urus. Inilah pentingnya pendataan dari seluruh usia-usia kehamilan dari waktu ke waktu yang mesti dipantau. Kalau tidak ada masalah, jalan. Tapi kalau masalah, kita tandai. Pengalaman saya waktu di Jawa Tengah,
saat itu membuat program namanya Jateng Gayeng Ngincong Wong Meteng. Ini mengintip orang hamil, mengintip dalam arti perhatian khusus pada ibu hamil sehingga gizinya harus cukup. Kalau kandungannya tidak bermasalah jalan, kalau risti maka kemudian semua orang harus memperhatikan. Saat ini, Kementerian Kesehatan menyebut angka kasus stunting di Indonesia berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI pada Januari lalu turun dari 24,4% atau 5,25 juta kasus di tahun 2021 menjadi 21,6% di 2022. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengharapkan target penurunan stunting di angka 14% di 2024. Sementara itu, standar WHO terkait prevalensi stunting harus di angka kurang dari 20% di setiap negara. Secara jumlah, saat ini wilayah yang paling banyak penurunan angka stunting adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Tim Liputan Kompas TV. Ya, lalu bagaimana keseriusan para cawapres dan cawapres terkait penanganan masalah stunting yang masih jadi pekerjaan rumah yang belum selesai pemerintahan Jokowi? Kita bahas bersama Nihayatul Wafiro, Wakil Kapten Timnas Amin. Selamat malam. Selamat malam. Mbak Nini, terima kasih bergabung bersama kami. Saya juga menyapa ada Irma Huta Barat, Dewan Penasehat TKN Prabowo Gibran. Selamat malam, Minang Irma. Horas, apa kabar? Horas, baik, sehat selalu. Ada juga Ike Suarjo, Jubir TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam, Mbak Ike. Selamat malam, Mbak, my sister. Ya, komplit nih. 3 tim capres-cawapres, masing-masing kalau saya baca di visi misinya semua fokus untuk mengatasi stunting. Tapi paling rame saya ke Inang Irma dulu. Inang, kemarin cawapres Gibran ini salah sebut. Benar ya salah. Tapi pertanyaan gini Inang, kan ada dijelaskan di visi misi menjadi program prioritas. Tapi kok bisa salah Inang? Ya begini, semua orang kan bisa saja slip of the tongue. Oke. Saya sendiri juga mungkin tidak tahu semua kalau dibilang, oh untuk muka ada asam apa, asam hyaluronic acid. Tentu semua orang tahu. Dan saya pikir itu adalah slip of the tongue yang tidak semua orang juga, not everyone is a chemist. Tidak semua orang paham kimia dan juga paham perbedaan asam-asam itu. Mungkin my sister juga kalau dikasih tahu 10 jenis asam, belum tentu bisa menghafalkan satu persatu. Jadi itu adalah tentang, saya pikir jangan di-magnify kesalahannya. Ini kan menjadi kampanye seolah-olah menyerang, oh Gibran tidak mengerti tentang perbedaan asam di bengkel dengan asam dalam perut seorang ibu. Saya pikir itu juga tidak menyentuh substansinya ya. Kita bicara soal program makan siang gratis, bagaimana itu dari ibu hamil bisa diberikan gizi yang lebih baik. Lalu juga sekarang kan paslon yang lain juga akhirnya berbicara. Ada yang programnya menjadi pustu, ada juga yang mengatakan program yang akan memperhatikan kesehatan ibu hamil. Artinya kan ini adalah program yang baik. Kita harus sepakat dulu gitu bahwa ini adalah program yang baik. Kalau kemudian kesalahan menyebut itu menjadi topik, artinya kita tidak bicara soal substansi lagi. Kita bicara soal bagaimana menyerang kesalahan yang sebetulnya hanya slip of the tongue, bukan kesalahan mengenai si program itu sendiri. Saya pikir begitu, my sister. Oke, baik. Kalau asam folat. Oke, baik. Slip tongue gitu lah, sebuah kesalahan yang minor, tidak perlu disebut-sebut malah jadinya bahwa Gibran tidak mengetahui masalah stunting. Kalau saya minta tanggapan dari Mbak Ike dan Mbak Nini terkait dengan apa yang terjadi oleh nomor 2 cawapres, mungkin Mbak Nini dulu. Oke, sebenarnya menanggapi seperti itu kan sebenarnya kita lihat kan bagaimana sebenarnya namanya stunting ini adalah program nasional yang sudah diturunkan menjadi program-program prioritas juga di daerah-daerah. Kalau saya melihat bahwa ini stunting ini PR cukup besar. Bahkan kalau di tiap kementerian itu ada anggaran untuk stunting. Jadi anggaran stunting secara umum sekarang 44,8 triliun. Oke. Nah, leading sektornya adalah di BKKBN. BKKBN ada 747,3 miliar. Nah, harusnya kan itu kalau menjadi program tiap daerah dan menjadi, saya tidak tahu apakah mungkin di Solo kebetulan stuntingnya memang sangat rendah sehingga detail-detailnya seperti ini
ada slip of tongue tadi, kata Inang Irma tadi, atau memang mungkin di Solo bukan menjadi prioritas karena mungkin di sana nggak ada stunting atau seperti apa. Tapi yang jelas sepertinya ini adalah hal yang sangat signifikan yang ini perlu di pengetahuan yang sangat dasar nih soal stunting. Apalagi kan targetnya cukup tinggi kalau kita melihat mulai pemerintah sekarang dan juga Ya, 14%. dari visi misi, ya visi misinya juga semua juga mengungkap soal stunting. Jadi saya pikir ini adalah hal yang cukup mendasar dan sorry to say ini tentu akan melukai juga dengan ibu-ibu yang tiba-tiba wah anak gue mau dikasih asam sulfat nih seperti itu. Nah ini yang perlu mungkin kita perlu melihat bahwa ini program yang utama terkait dengan masa depan anak-anak kita karena kita nanti yang menjadi masa depan menjadi pemimpin bangsa ini anak-anak kita nantinya kalau itu dianggap tidak penting ya susah begitu. Oke, baik. Saya ke Mbak Ike, kalau dari tim Anies Mohaimin, kira-kira apa yang jadi fokusnya? Apakah memang seperti tadi disampaikan oleh Mbak Nining juga, ini soal anggaran juga dikoreksi di situ. Apakah memang Amin melihat anggaran selama ini juga masih kurang untuk menangani stunting? Ya, Mbak Nining. Ini Mbak, kalau kita Mbak, berbicara tentang stunting ya, apa sih sebenarnya akar permasalahan stunting? Jadi masyarakat ini harus tahu dulu gitu loh. Nah, saya melihat di sini akar permasalahannya minimnya informasi masyarakat yang tidak mengetahui apa itu stunting, apa penyebab stunting, dampak stunting itu apa. Loh, masyarakat juga belum paham nih, kira-kira makan yang bergizi itu betapa pentingnya makan yang bergizi itu untuk stunting. Kedua juga faktor kemiskinan. Dan ketiga adalah pola asuh yang tidak tepat. Nah, kalau kita berbicara di stunting ini sendiri sebenarnya sudah berjalan ya dengan cukup baik, tapi dirasa kurang maksimal karena implementasi di lapangan kurang berjalan. Nah, begini, angka stunting itu sendiri memang sudah mengalami penurunan kalau kita lihat sejak tahun 2018 itu berkisar di angka 2018 ya 30% sekian ya. Nah di 2022 itu kalau tidak salah 20% sekian. Nah ini menjadi suatu PR bagi pemerintah khususnya nanti calon pemimpin kita di 2024 ini menjadi satu catatan harus kerja tepat untuk menurunkan angka stunting ini di bawah prevalensi 9% bila perlu angka 0%. Karena apa Mbak My Sister? Karena begini 5-10 tahun ini adalah masa-masa yang sangat krusial untuk menentukan ya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Stunting menjadi salah satu faktor bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kita tidak ingin ya bonus demografi itu menjadi bencana dan kita ingin maunya ya Indonesia Emas itu akan terwujud. Jadi kalau kita salah pemimpin ya, jadi kalau kira membutuhkan pemimpin yang tepat untuk mewujudkan ini. Nah, di program TPN Ganjar Mahfud sendiri kita punya program tadi 1 desa, 1 puskesmas maupun 1 nakes ataupun 1 dokter. Oke, baik. Tapi target konkretnya seperti apa? Kalau saya lihat di sini misalnya Anies Imin tadi cukup optimis ya menurunkan angka stunting di level 11 sampai 12,5%, sementara pemerintah. Sorry Mbak Ike itu bukan Anies Mohaimin saya Mbak. Oh ya, silakan Ike. Gimana Mbak? Saya Nini Mbak. Mbak Nini, kira-kira gimana konkret dari pasangan capres dan cawapres untuk menurunkan angka stunting? Sorry Mbak, jadi tadi My Sister bilang Anies Mohaimin, tapi ke Mbak Ike. Padahal sudah jelas Amin loh. Oh sorry, hidup Amin, sorry Mbak Nini. Jadi apa tadi Mbak? Jadi saya bingung. Jadi program konkret apa yang sudah disiapkan? Mungkin soal target juga boleh disebutkan, Mbak. Ya, jadi target kita sebenarnya kalau sekarang posisinya adalah 21,6% ya. Sebenarnya dari 2022 kita targetnya ke 2029 itu adalah 11% sampai 12,5%
12,5% sampai 11%. Itu target kita. Jadi lebih realistis sebenarnya. Kalau di nol kan akan sulit. Kalau pemerintah sekarang adalah targetnya adalah sampai 14% dalam waktu 2024. Ini kurang sebulan lagi loh 2024. Saya yakin tidak bisa mencapai target 14% kecuali hanya manipulasi data. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah sebenarnya namanya stunting ini adalah persoalan yang ketimpangan, persoalan yang tidak bisa hanya dikasih pendekatan yang hanya sekali saja, tapi persoalan ketimpangan, kemiskinan dan sumber daya manusianya. Jadi menurut saya adalah bagaimana pendekatannya yang dari itu tertulis juga di komitmen visi misi kita, bagaimana pendekatannya adalah mengurangi kemiskinan. Dengan mengurangi kemiskinan tentu masyarakat akan lebih punya effort, punya kesempatan untuk memberikan gizi yang baik untuk anak-anaknya. Yang kedua adalah soal sumber daya manusia, bagaimana sebenarnya memberikan pemahaman. Karena contoh, kalau orang berpikir bahwa yang namanya makanan bergizi itu adalah mahal, tapi kalau kita lihat ada daerah-daerah yang mereka ini penghasil ikan, tetapi ternyata stuntingnya juga masih tinggi. Ini persoalan adalah pendidikan sumber daya manusianya untuk bisa mendidik. Dan selanjutnya adalah kita perlu melakukan pendekatan. Pendekatannya adalah pendekatan mulai dari sebelum menikah, mulai jauh-jauh dari sebelum menikah. Karena Indonesia ini persoalan perempuan paling dasar salah satunya adalah anemia. Anemia ini kekurangan darah. Nah, ini kalau tidak kita ada pendekatan secara khusus di situ, ini nantinya ketika hamil dan melahirkan ini bermasalah. Jadi perlu penyiapannya itu jauh-jauh sebelum menikah ya. Jauh-jauh sebelum menikah, bukan hanya ketika hamil saja, tapi jauh-jauh sebelum menikah. Parenting saya pikir penting karena beberapa kasus ada orang dari keluarga yang sangat mampu, tapi anaknya stunting. Kenapa? Salah satunya anaknya diasuh oleh pembantunya, yang pembantunya tidak dipinterkan sehingga dia tidak bisa memberikan gizi yang baik. Yang kuncinya adalah 2 tahun setelah melahirkan. Jadi kalau bahasanya adalah 1000 hari kelahiran. 1000 hari kelahiran itu dihitung mulai kehamilan sampai 2 tahun setelah melahirkan. Itu 1000 hari kehidupan. 1000 hari kehidupan itu masa yang paling penting. Jadi kalau lebih dari 2 tahun dan tidak ketahuan stunting atau stunting tapi tidak dilakukan pendampingan, pemberian makanan bergizi, itu nantinya juga akan percuma setelah 2 tahun. Artinya apakah nanti akan ada semacam anggaran yang ditambah? Karena kan targetnya cukup tinggi ya, 11 sampai 12,5% angka stunting. Sampai 2029, Mbak. Iya, itu 2029. Jadi 10 realistis ya. 10%. Jadi realistis dan tentu kalau di Amin ada 3 hal pokok yang tentu kita tidak bisa melakukan negosiasi. Yang pertama adalah soal keselamatan warga negara, yang kedua adalah soal pendidikan, yang ketiga adalah soal kesehatan. Salah satunya soal stunting ini. Berapapun yang dibutuhkan rakyat, kita harus memberikan perhatian itu. Ada negosiasi. Baik. Kalau ke Inang Irma, kira-kira apa target konkret dari Prabowo Gibran terkait dengan penanganan stunting? Untuk target penurunan angka stuntingnya ada nggak, Inang? Tentu saja. Kan kalau standar WHO itu kan di bawah 20%. Nah, kita ini selama 5 dekade ini sudah ada penurunan selama 88%. Dan sekarang masih belum di bawah 20%. Jadi memang sedikit lagi kita akan di bawah 20%. Tentu saja kita akan membuat program ini menjadi relevan dengan memberikan makan siang gratis terhadap perbaikan gizi anak dan perbaikan gizi ibu hamil ya. Jangan lupa ada 4,8 juta ibu hamil yang juga akan diberikan tambahan gizi. Lalu juga itu sebagai tambahan ya. Kenyataannya di Indonesia ini sekarang ini ada 41% anak yang tidak sarapan. Lalu 32% anak Indonesia itu menderita anemia. Artinya mereka itu kurang makan dan kurang gizi yang merupakan salah satu penyebab dari stunting. Memang kemana-mana akibatnya. Maka dari itu program dari memberikan makan siang gratis kepada seluruh anak sekolah dan juga ibu-ibu hamil menurut saya adalah program yang paling konkret dan sangat mulia. Banyak pertanyaan mengenai implementasi dan lain-lain, tetapi secara konsep ini menyelesaikan banyak hal, terutama juga memberikan keringanan kepada orang-orang yang memang tergolong miskin atau ekonominya tidak mampu, karena makan siang itu menjadi pikiran semua ibu yang anaknya sekolah, itu pasti
memikirkan anaknya makan apa. Makanya di dalam program makan siang ini gizi yang cukup, asupan yang terdiri dari karbohidrat, lalu juga semangkok sayur dan sebutir telur ataupun protein lainnya itu merupakan sebuah kemewahan di banyak daerah. Saya sekarang berada di Tarutung, saya baru dari Nias dan baru dari Labusel, baru dari pelosok-pelosok di dalam Sumatera yang memang banyak belum stunting ya, tetapi sudah kurang gizi. Nah itu juga bukan hanya stunting saja masalah kita ya kan. Ada IQ yang juga rendah. Kalau kita lihat bangsa ini kan dinilai dari berapa tinggi IQ-nya. Kita termasuk yang terendah di Asia Tenggara. Maka itu juga harus dibantu dengan asupan gizi yang baik. Stunting tadi adalah salah satu apa yang diukur saja, tetapi kan ada yang juga namanya angka kematian ibu yang berkaitan dengan gizi yang kurang dari ibu hamil. Tentu saja ini sangat kompleks ya. Saya tidak bilang bahwa masalah di negara ini atau di negeri ini akan selesai dengan makan siang gratis, tetapi ini adalah program yang sangat mulia yang akan sangat membantu bukan hanya perbaikan gizi anak, tetapi juga perekonomian lokal. Bagaimana UMKM, lalu juga posyandu, sekolah, pesantren, itu akan bergerak dan memutar roda ekonomi secara otomatis dengan memberi makan gratis sepanjang hari setiap tahun selama 365 hari dan 255 hari untuk anak sekolah. Jadi ini adalah satu program yang penerapannya mungkin akan memakan waktu sehingga dia komplit, tidak terjadi serta-merta. Kami juga menyadari bahwa salah satu dari goal kita ini adalah Indonesia Emas 2045. Dan kita tidak bisa menjadi emas apabila anak-anak kita tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Sebuah program yang baik begitu, tetapi mungkin butuh anggaran yang cukup besar ya, Inang. Betul sayang, ada 400 sampai 500 triliun yang diperlukan dalam kurun waktu 5 tahun sampai tercapainya program makan siang gratis untuk anak sekolah. Yang sebetulnya sudah dilakukan oleh banyak negara. Baik, saya ke Ganjar Mahfud, Mbak Ike. Kalau dari Ganjar Mahfud itu apa konkret program selain mungkin satu desa satu nakes? Kemudian kalau saya lihat targetnya paling optimis di bawah angka 9% untuk stunting, menurunkan angka stunting. Jadi paling tinggi begitu targetnya. Gimana? Ya, jadi Mbak My Sister, jadi kalau kita berbicara tentang program stunting sendiri ini kan juga berangkat dari bagaimana pengalaman dan prestasi Mas Ganjar selama beliau menjabat sebagai gubernur. Itu angka stunting di Jawa Tengah di tahun 2012 sebelum menjabat itu sebesar 33% kalau tidak salah. Nah ketika beliau menjabat itu turun 51%, jadi itu sekitar 20,8. Beliau juga berhasil menurunkan angka stunting, menurunkan angka kematian ibu, angka kematian balita, kemudian angka kematian anak, gitu kan, angka kematian bayi. Begitu juga ada beberapa macam program, seperti kan Ojo Kawin Bocah, itu satu program yang melarang atau menentang atau pernikahan dini, karena itu juga menjadi salah satu faktor penyebab angka stunting. Nah, di TPN Ganjar Mahfud sendiri, isu stunting ini menjadi salah satu skala prioritas ya, dan mempunyai program yang saling berkaitan satu sama lainnya. Pertama, satu desa itu satu puskesmas, satu nakes. Di sini kita harapkan ya adanya pemerataan, Mbak My Sister, pemerataan karena angka stunting ini kalau kita bisa dilihat kan ini di luar Pulau Jawa ya, kita ada 5 provinsi di mana angka stuntingnya masih tinggi ya, salah satunya NTB, NTT, Papua, Aceh. Nah itu salah satu angka yang tertinggi. Nah karena kalau misalkan stunting sendiri kan fokusnya fasilitas kesehatan baik juga nakes itu kan masih terpusat di Jawa. Kita maunya ini adil dan merata sesuai dengan sila kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwasannya setiap masyarakat warga Indonesia itu berhak untuk mendapatkan akses kesehatan yang berkualitas. Nah, kedua, dari program tadi kita juga punya ada program mana ibu sehat dan anak sehat. Dan di sini kita melakukan pendampingan, Mbak My Sister, pendampingan dalam memberikan akses fasilitas kesehatan hingga memberikan asupan gizi mulai dari sebelum ibu ini mengandung sampai ibu mengandung ya, melahirkan, menyusui hingga 1000 hari pertama anak
mulai usia 0 sampai 59 bulan. Nah, Oke. kemudian dari setelah itu kita juga ada program nyambung lagi nih, cuti melahirkan selama 6 bulan. Di sini kita berharap bahwa ibu yang setelah melahirkan tuh bisa mendapatkan memulihkan kondisi secara fisik dan mental ya. Baik. Karena kita yakin kalau fisik dan mental ini sudah pulih, makanya agak mencegah yang namanya baby blues, dan ASI yang keluar juga akan lebih eksklusif, itu akan lebih bagus lagi, dan Baik. bayi akan lebih mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Begitu. Baik, semoga semua capres dan cawapres dengan memiliki visi dan misi begitu baik untuk penurunan angka stunting dapat diwujudkan, terutama memang kalau ngomongin anggaran juga dibutuhkan di sana. Kami tunggu realisasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh narasumber saya, Ibu Nihayatul Wafiroh, Wakil Kapten Timnas Amin. Dan juga Inang Irma Huta Barat, Dewan Penasehat TKN Prabowo Gibran. Terima kasih Nang. Dan ada Mbak Ike Suharjo, Jubir TPN Ganjar Mahfud. Terima kasih, selamat malam semua. Terima kasih, selamat malam Mbak Selamat malam. Minister.